Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin sedikit menjelaskan tentang isi makalah kami. Adapun judul makalah kami yaitu Analisis Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Untuk poin pertama yaitu konsep pemikiran pendidikan Islam perspektif Ibnu Khaldun. Biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya Ibnu Khaldun yaitu Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun. Ibnu Khaldun biasa dipanggil dengan sebutan Abu Zaid. Ibnu Khaldun itu dilahirkan di Tunisia tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam. Hidup Ibnu Khaldun berpindah-pindah dari Maroko ke Andalus atau bisa sebaliknya. Beliau juga pernah hijrah ke Mesir dan Damaskus. Beliau diangkat menjadi hakim mazhab Maliki di Mesir pada tahun 1384 Masehi. Ibnu Khaldun meninggal di Mesir pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1406 Masehi, yang bertepatan ia berusia 74 tahun. Beliau meninggalkan banyak karya-karya ilmiah yang sering dijadikan rujukan sampai sekarang. Adapun karya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ialah seorang filosof dari keluarga yang berkecimpung di dunia politik dan ilmiah. Adapun karya Ibnu Khaldun yang terkenal diantaranya Kitab Muqaddimah, Kitab Al-Iqbar, wa Diwan Al-Mu'tada, wa Al-Qabar fi Ayyam Al-Arab, wa Al-Ajma' wa Al-Barwa, wa Man Asharahum min Zawi As-Sultan Al-Akbar, dan Kitab At-Ta'rif bin Ibni Khaldun wa Rilatuhu Syarqa wa Gharban, dan terakhir yaitu Laba al-Musahshal fi Usuluddin. Untuk slide selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan perspektif Ibnu Khaldun. Poin pertama yaitu ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pendidikan menurut Ibnu Khaldun merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas dan watak jenis manusia. Lewat pendidikan tersebut manusia akan mendapatkan ilmu. Manusia mempunyai kelebihan daripada makhluk lain. Semua manusia mempunyai watak ingin selalu mendapatkan atau mengetahui apa yang ia tangkap lewat indranya. Dengan menggunakan akalnya, manusia berpikir untuk mengetahui atau mendapatkan apa yang belum diketahui atau dihasilkan, dengan mendatangi dan belajar dari orang yang lebih pengalaman atau dari orang yang telah belajar dari generasi sebelumnya. Slide selanjutnya yaitu metode mengajar. Metode mengajar menurut Ibnu Khaldun adalah sebuah keahlian, sehingga tidak ada keterkaitan dalam bentuk dan metode pengajaran tertentu yang dipakai dalam mengajar. Ada 7 prinsip utama yang dikemukakan Ibnu Khaldun yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip berangsur-angsur, prinsip mengenal umum sebelum penjelasan atau generalistik, prinsip kontinuitas, memperhatikan bakat dan kemampuan peserta didik, tidak mencampur materi yang bisa menjadikan bingung, atau disebut juga metode pemusatan, menghindari kekerasan, menumbuhkan skill. Kurikulum dan materi pendidikan. Ibnu Khaldun tidak memberikan batasan dengan jelas tentang materi pembelajaran atau kitab-kitab tertentu yang perlu dikaji dan juga tidak menawarkan metode pembelajaran secara spesifik.
karena baik materi maupun metode adalah kebutuhan terkait dengan keadaan tempat dan waktu, sehingga tidak ada bentuk materi maupun metode yang permanen. Ibnu Khaldun membagi materi pendidikan yang menjadi salah satu komponen operasional pendidikan menjadi dua macam bagian, yaitu ilmu-ilmu nakliyah dan ilmu-ilmu akliyah. Poin B. Konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Adapun biografi Al-Ghazali, nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Ia seorang pemikir Islam sepanjang sejarah Islam, teolog, filosof, dan sufi termasyhur. Beliau dilahirkan di kota Tusi pada sekitar pertengahan abad ke-5 Hijriah, yaitu 450 Hijriah atau 1508 Masehi. Beliau dari keluarga itulah Al-Ghazali mulai belajar Al-Quran. Setelah mengenyam pendidikan dari keluarga, pada saat umur 7 tahun Al-Ghazali melanjutkan pendidikannya ke madrasah di Tus untuk belajar fikih. Pemikiran pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Alasan kenapa pemikiran pendidikan Al-Ghazali sebagian besar adalah bersifat religius, kecenderungannya ini dipengaruhi oleh keahliannya di bidang tasawuf. Di samping itu, terdapat hal yang sangat penting dalam mengkaji pemikiran Imam Al-Ghazali dalam pendidikan, yaitu pandangan tentang hidup dan nilai-nilai kehidupan yang sejalan dengan filsafat hidupnya, meletakkan dasar kurikulum sesuai dengan porsinya, serta minatnya yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Faktor-faktor pendidikan Al-Ghazali. Yang pertama, tujuan utama dalam menuntut ilmu adalah untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, seorang pendidik harus mempunyai niat awal dalam mendidik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, anak didik dalam belajar juga harus mempunyai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, kurikulum atau alat pendidikan. Sebagai alat pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan anak didik. Yang kelima, lingkungan pendidikan terdiri dari 3 bagian, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Untuk poin C, yaitu konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Taimiyah. Biografi Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya Ahmad Taqiyuddin Abu Abbas bin Syihabuddin Abdul Mahasin Abdul Halim bin Syekh Majduddin Abil Barokah Abdussalam bin Abi Muhammad Abdullah bin Abi Qasim Al-Qadir bin Muhammad bin Al-Qadar bin Ali Abdillah. Beliau dilahirkan di kota Haran, wilayah Syria pada hari Senin 10 Rabiul Awal 661 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Januari 1263. Ia wafat di Damaskus pada malam Senin 20 Zulhijjah 728 Hijriah atau bertepatan dengan 26 September 1328 Masehi. Ayahnya bernama Syihab ad-Din Abdullah Al-Halim Ibnu Abdullah As-Salam. Ialah seorang ulama besar. Kakeknya bernama Sahmaj ad-Din Al-Barokat Abdul As-Salam Ibnu Abdullah, seorang mujtahid mutlak. Karya-karya Ibnu Taimiyah. Adapun karya-karya Ibnu Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan seperti tafsir, hadis, ilmu hadis, ushul fikih, tasawuf, mantik, filsafat, politik, pemerintah, dan tauhid. Di samping buku-buku yang ditulis Ibnu Taimiyah di atas, juga ada karyanya yang masyhur, antara lain Al-Fatwa Al-Kubra sebanyak 5 jilid, As-Safadiyah sebanyak 2 jilid, Al-Istiqomah sebanyak 2 jilid, Al-Fatawa Al-Hawawiyah Al-Kubra, At-Tufah Al-Iraqiyah fi A'mar Al-Qabiyah,
Al-Hasanah wa As-Sayyidah, Dar'u Ta'arrud Al-Aql wa An-Naql sebanyak 9 jilid. Selanjutnya konsep pendidikan ilmu Taimiyah. Di dalam konsep pendidikan itu ada falsafah pendidikan, tujuan pendidikan, metode pengajaran, etika guru dan murid.